Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga pada hari ini kita dapat bertemu kembali di kelas virtual dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Baiklah, selanjutnya yaitu kita akan melihat materi pembelajaran hari ini. Oke, materi pembelajaran hari ini yang pertama yaitu briket pengganti BBM. Selanjutnya materi yang kedua kita akan belajar tentang biogas, dan yang ketiga kita akan belajar tentang soal cerita satuan waktu. Ada informasi yang harus kalian perhatikan. Siapkan alat tulismu. Oke, baiklah, selanjutnya ada sekilas info. Siapkan alat tulismu, simak baik-baik video pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk mencatat semua informasi yang ada di video pembelajaran. Selamat belajar. Oke, sebelum kita melanjutkan ke slide berikutnya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe pada video pembelajaran hari ini. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kita belajar tentang briket pengganti BBM. Oke, slide selanjutnya. Briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Briket dapat dibuat dengan mudah. Berikut cara pembuatan briket. Alat dan bahan yang harus disiapkan: yang pertama, batok kelapa atau bambu atau serbuk gergaji. Kemudian yang berikutnya yaitu kanji. Kemudian yang berikutnya yaitu potongan bambu atau pipa paralon setinggi 7-10 cm untuk cetakan. Kemudian yang terakhir harus ada korek api. Kemudian yang berikutnya cara kerjanya. Yang pertama, siapkan bahan yang akan dijadikan briket. Contoh bahan adalah bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa, tempurung kelapa. Kemudian yang kedua, keringkan bahan tersebut sampai benar-benar kering. Kemudian nomor 3, bakar di dalam tempat khusus sampai berbentuk arang. Kemudian yang keempat, hasil pembakaran berupa arang atau serbuk arang ditumpuk halus, kemudian disaring atau diayak. Kemudian nomor 5, hasil saringan kemudian dicampur dengan adonan kanji secukupnya. Fungsi kanji sebagai perekat. Kemudian yang keenam, adonan kemudian dicetak menggunakan potongan bambu. Bisa juga menggunakan pipa paralon ukuran sedang. Saat dimasukkan ke dalam cetakan, adonan arang tadi dipadatkan. Kemudian yang ketujuh, tahap terakhir adalah pengeringan. Pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air. Pengeringan bisa memakan waktu beberapa hari. Hal ini tergantung terik tidaknya sinar matahari. Selanjutnya yaitu briket memiliki beberapa kelebihan dibanding bahan bakar minyak. Briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Briket mudah terbakar. Namun, briket tidak cepat habis. Penggunaan briket merupakan salah satu cara menghemat bahan bakar minyak. Baiklah, selanjutnya. Nah, informasi apakah yang bisa kalian dapatkan dari teks berjudul briket pengganti BBM? Jika sudah menemukan jawabannya, silakan tulis nama, nomor absen, dan kelas. Kemudian jawaban kalian di kolom komentar yang ada di bawah video pembelajaran ini. Oke, selanjutnya yaitu kita akan belajar bersama-sama mengenai biogas. Apa itu biogas? Oke, slide selanjutnya yaitu ada banyak hewan di sekitar kita. Hewan di sekitar sangat bermanfaat. Daging hewan bisa menjadi makanan untuk manusia. Tenaga hewan dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Kulit hewan dapat digunakan sebagai bahan pembuat pakaian. Bahkan limbah kotoran hewan pun dapat dimanfaatkan.
Semakin banyak penduduk semakin meningkat pula kebutuhan energi. Lama-kelamaan energi bahan bakar minyak akan habis. Penggunaan limbah kotoran hewan untuk menggantikan bahan bakar minyak perlu diupayakan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk. Oke, slide selanjutnya. Nah, informasi apakah yang bisa kalian dapatkan dari teks berjudul biogas? Jika sudah menemukan jawabannya, silakan tulis nama, nomor absen, kelas, kemudian jawaban kalian di kolom komentar yang ada di bawah video pembelajaran ini. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang soal cerita satuan waktu. Oke, soal cerita satuan waktu. Kakak dan teman-teman sedang menyiapkan masakan untuk acara besar. Kakak menggunakan biogas yang dapat digunakan untuk memasak selama 10 jam. Jika kakak mulai memasak pukul 12.15, maka pukul berapa biogas akan habis? Ada yang tahu jawabannya? Oke, kalian lihat keterangan berikut. Di situ tertulis paling atas 12.15. Itu menunjukkan waktu kakak memulai masak. Kemudian yang bawah menunjukkan angka 10.00. Itu artinya biogas bisa digunakan selama 10 jam. 10 jam ditulis 10.00, kemudian disusun dan selanjutnya ditambahkan. Oke, seperti itu caranya. Kemudian soal berikutnya, seorang pedagang memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 16 jam. Jika pedagang tersebut memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? Oke, jika kalian sudah mengetahui jawabannya, jangan lupa untuk ditulis di kolom komentar dengan format yang telah kita ketahui bersama. Selanjutnya, Siti menggunakan sebuah briket untuk memasak. Sebuah briket bisa digunakan untuk 2 jam memasak. Jika Siti memasak pukul 14.30, pukul berapa briket akan habis? Nah, ini juga sama caranya seperti yang pertama. Jika kalian sudah menemukan jawabannya, jangan lupa untuk ditulis di kolom komentar yang berada di bawah video pembelajaran. Oke, selanjutnya, Udin ingin memasak air untuk minum. Udin menggunakan 2 buah briket untuk memasak. Setiap briket dapat digunakan untuk 2 jam memasak. Jika Udin mulai memasak pukul 10, pukul berapa briket akan habis? Nah, ini juga butuh kejelian dalam menghitung waktu. Caranya seperti pada contoh nomor 1. Oke, seperti biasa, jika kalian sudah menemukan jawabannya, silakan kalian tulis di kolom komentar sesuai dengan aturan penulisan yang telah kita ketahui bersama. Selanjutnya, nah, jika sudah menemukan jawabannya, silakan tulis nama, nomor absen, dan kelas, kemudian jawaban kalian di kolom komentar yang ada di bawah video pembelajaran ini. Oke, selanjutnya kita telah berada di penghujung video. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.